warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopi Barku, NIM 196010 dari kelas F. Saya akan menjelaskan sedikit yang saya tangkap dari penjelasan sistem terdistribusi dan juga dari beberapa sumber. Pertama adalah definisi atau pengertian. Pengertian sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa entitas komputasi yang saling terhubung, berkomunikasi, dan juga berkoordinasi melalui pesan untuk mencapai tujuan yang sama dan sebagai sistem tunggal. Perbedaannya antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi adalah yang pertama, tujuan setiap komputer di jaringan komputer dapat berbeda tujuan, namun dalam sistem terdistribusi memiliki tujuan yang sama. Lalu yang kedua adalah user dalam jaringan komputer melihat komputer sebagai entitas mandiri, sedangkan dalam sistem terdistribusi dilihat sebagai satu entitas tunggal. Terus selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama adalah high performance distributed, yaitu sistem yang digunakan untuk komputasi performa tinggi. Cara kerjanya, beberapa node berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar. High performance distributed ini memiliki karakteristik perangkat komputasi memiliki kemampuan storage dan processing yang tinggi. Lalu antar node terhubung lewat jaringan kabel. Memiliki 4 jenis, yaitu parallel computing, cluster computing, grid computing, dan cloud computing. Selanjutnya ada distributed information system, yaitu integrasi antara beberapa aplikasi di sebuah instansi. Menerapkan interoperabilitas antar aplikasi yang ada. Selanjutnya ada distributed system for pervasive computing, adalah sistem yang tersusun atas node-node yang berkarakteristik berukuran kecil dan kemampuan processing terbatas. Ini bersifat menyebar lalu dekat dengan lingkungan yang diamati. Node berkemampuan sensing atau actuating, dan setiap node terhubung membentuk jaringan sensor. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, data sharing, yaitu untuk mengizinkan user mengakses data yang sama. Lalu ada device sharing, gunanya untuk mengizinkan user mengakses hardware yang sama. Selanjutnya ada communication, untuk berkomunikasi agar lebih mudah. Lalu flexibility, untuk membagi beban kerja pada perangkat dengan efektif dan dapat menambah komponen tanpa melakukan duplikasi. Setelah itu ada multi user computing, mengizinkan user untuk akses dalam waktu bersamaan. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama adalah resource access and sharing. Resource access and sharing ini adalah kemampuan untuk menggunakan software, hardware, ataupun data dimanapun dan kapanpun. Lalu openness, yang kedua adalah openness, yaitu kemampuan sebuah sistem mengembangkan fleksibilitas pada peningkatan kinerja sebuah sistem. Setelah itu ada konkurensi, adalah semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konkurensi atau bersama-sama untuk mencegah inkonsistensi dan ketidakwalidan dalam sebuah data dan proses. Selanjutnya ada scalability, adalah sebuah sistem terdistribusi ini harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa harus mengubah komponen yang ada di dalamnya. Lalu ada fault tolerance. Sistem terdistribusi dirancang mempunyai kemampuan untuk menangani kesalahan yang terjadi dalam sebuah sistem. Dan terakhir ada transparansi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah contoh. Contoh ini menurut tipikal. Ada internet,
dan intranet, dan ini beberapa saja yang saya ambil: internet, dan mobile, dan ubiquitous computing. Internet adalah contoh model ST atau sistem terdistribusi dengan skala terbesar karena mencakup antar negara. Lalu intranet, jaringan terbatas yang dibatasi oleh kebijakan divisi keamanan lokal seperti LAN, WAN, dan sebagainya. Lalu contoh yang terakhir ada mobile dan ubiquitous computing, yaitu aktivitas komputasi yang semakin fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan kapan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.